Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5651 masuk paksa. Kalian masih bisa melakukannya. Kalian begitu hebat, apakah orang tua dan kerabat kalian tahu? Wajah Yi Heze memerah, dan dia bersandar di kursinya, tubuh bagian bawahnya perlahan merosot ke lantai. Lin Bai dan Chen Yule tersenyum kecut, mereka juga bisa melihat bahwa Yi Heze mabuk. Bukan hanya Yi Heze, Ni Sang, Li Yusan, Li Xuanqiu, Tang Beiyao dan yang lainnya juga memiliki mata yang sayu, tubuh bagian atas mereka bergoyang di kursi mereka. Terakhir kali aku melihat seseorang yang begitu ganas adalah terakhir kali. Ni Sang berkata dengan tidak jelas. Li Xuanqiu setengah berbaring di atas meja, wajah cantiknya memerah, matanya berkabut dan menawan, napasnya sedikit terengah-engah, menambah sentuhan daya tarik yang memikat. Monan tampak bermartabat dan terampil, meskipun anggur darah naga telah membuatnya agak linglung, dia masih berusaha sebaik mungkin untuk menjaga ketenangannya. Dia menyandarkan sikunya di atas meja, satu tangan di dahinya, menggelengkan kepalanya berulang kali. Sepertinya gadis suci ini pasti gadis yang berperilaku baik, yang belum pernah minum alkohol sebelumnya. Tang Beiyao duduk di kursi, wajahnya memerah karena mabuk, menatap Lin Bai dan Chen Yule dengan seringai bodoh, kedua saudara ini, sangat tampan. Lin Bai dan Chen Yule terdiam, dia jelas-jelas orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Setelah mabuk, putra dan putri suci dari berbagai sekte tampaknya telah melepaskan kepura-puraan mereka, mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya. Mari kita mulai babak selanjutnya. Kita bertiga juga harus menentukan pemenangnya. Chen Yule tersenyum pada Lin Bai dan Lu Qingjun. Chen Yule selalu kompetitif, dan tentu saja, dia ingin menjadi pemenang terakhir permainan ini. Lu Qingjun juga sama, selalu ingin menang. Sebagai putra dan putri suci dari berbagai sekte dan keluarga, sebagian besar dari mereka kompetitif, jika tidak, mereka tidak akan bisa duduk di posisi putra suci. Hanya Lin Bai yang tampak tak berdaya. Dia sama sekali tidak peduli dengan hasil permainan ini. Saudara Lin, aku tahu kekuatanmu, jadi jangan menahan diri dan jangan sengaja mengakui kekalahan, kata Chen Yule sambil tersenyum, seolah memahami maksud Lin Bai. Lin Bai tersenyum kecut. Kata-kata Chen Yule telah menghalangi jalan keluarnya. Sepertinya permainan ini benar-benar akan berlanjut. Lin Bai berkata sambil tersenyum kecut, kalau begitu aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Lu Qingjun tersenyum dan berkata, karena saudara Chen adalah tuan rumah, kita tentu akan bersenang-senang. Ayo, ronde ke-16 dimulai. Ronde ke-17 dimulai. Ronde ke-18 dimulai. 3 ronde telah dimainkan, dan ketiganya tampaknya masih belum menentukan pemenang. Ini sangat mengejutkan Lin Bai. Dia benar-benar tidak menyangka Lu Qingjun dan Chen Yule begitu kuat. Permainan menabuh gendang untuk bersenang-senang ini, tanpa mengisi ulang energi spiritual, membutuhkan lebih banyak energi spiritual seiring berjalannya permainan. Mereka yang bisa bertahan selama 18 ronde tanpa dikalahkan hampir semuanya memiliki keterampilan tertentu. Lin Bai tidak dikalahkan terutama karena dia mengolah kitab 5 elemen, memadatkan tubuh Dao 5 elemen dan pil ilahi 5 elemen, dan cadangan energi spiritual dantiannya lebih dari 5 kali lipat dari orang biasa. Setelah 18 ronde permainan, Lin Bai hanya menggunakan 2/3 energi spiritualnya. Jika terus berlanjut, Lin Bai bisa bertahan lama. Bahkan jika energi spiritual Lin Bai habis, dia masih memiliki kekuatan tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya sebanding dengan alam buah Dao Tai, dan mengalahkan gendang naga ular bukanlah masalah baginya. Lin Bai agak terkejut bahwa Chen Yule dan Lu Qingjun bisa bertahan selama ini. Memang, selalu ada orang yang lebih kuat darimu, dan bahkan di luar langit. Kupikir kekuatanku sudah dianggap relatif kuat di antara mereka yang berada di alam buah Dao Tai. Tapi aku tidak menyangka bahwa putra-putra suci dari sekte-sekte besar juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Lin Bai tidak hanya mengamati Chen Yule dan Lu Qingjun dengan saksama. Tetapi keduanya juga saling mengamati. Chen Yule, terkejut dalam hati, berseru, berapa banyak kekuatan spiritual yang tersisa pada kakak Lin dan Lu Qingjun. Sudah 19 ronde, dan mereka masih mampu bertahan. Aku mampu bertahan sampai sekarang karena aku mengonsumsi ramuan ilahi di masa mudaku, yang memperluas dantianku, membuatnya beberapa kali lebih besar daripada pil biasa. Dan bagaimana mereka bisa bertahan? Lu Qingjun merenung, berkata, memang, alam iblis penuh dengan orang-orang berbakat. Aku tidak menyangka kakak Lin dan kakak Chen sama-sama mampu bertahan selama 19 ronde. Untungnya, aku telah mengkultivasi teknik rahasia yang diturunkan di kota 7 absolut sejak saat itu, membuat tubuh fisik dan dantianku luar biasa. Bertahan beberapa ronde lagi bukanlah masalah besar.
Ketiga orang yang mampu bertahan selama 19 ronde tampaknya telah meningkatkan tubuh fisik dan dantian mereka melalui kultivasi. Chen Yule telah meminum ramuan ilahi, memperluas dantiannya beberapa kali lipat. Lin Bai dan Lu Qingjun telah mengolah semacam teknik rahasia, memperluas dantian mereka juga. Minuman hukuman, minuman hukuman, minuman hukuman. Karena Chen Yule, Lin Bai, dan Lu Qingjun belum menentukan pemenang, putra dan putri suci lainnya menanggung akibatnya. Menurut aturan permainan, permainan harus menentukan pemenang akhir untuk berakhir. Selama Chen Yule dan teman-temannya belum selesai, putra dan putri suci lainnya harus meminum minuman hukuman setiap putaran. Aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak bisa minum lagi. Yi Heze menggelengkan kepalanya berulang kali, menatap Chen Yule dan Lin Bai. Meng Qinxian tertawa dan berkata, kau baru minum sedikit, mengapa kau sudah mengatakan kau tidak bisa minum lagi, kakak Yi? Karena kau tidak bisa minum lagi, maka aku, Meng, akan membantumu. Meng Qinxian berjalan mendekat, mengambil anggur darah naga, dan menuangkannya ke mulut Yi Heze. Gul, gul. Yi Heze meronta-ronta dengan keras, menumpahkan sebagian besar anggur darah naga. Untungnya, energi spiritual Yi Heze telah habis ketika dia memukul genderang sebelumnya, jadi meskipun dia meronta-ronta dengan keras, tidak ada energi spiritual yang bocor. Dia hanya membuang banyak anggur darah naga. Jangan bergerak, semuanya tumpah. Meng Qinxian jelas tidak bisa menahan Yi Heze sendirian, jadi dia segera melihat Nisang, yang berdiri di sebelah Yi Heze. Nisang memperhatikan tindakan Meng Qinxian dan Yi Heze dengan seringai konyol. Meng Qinxian menatapnya tajam dan berteriak, apa yang masih kau perhatikan? Ayo bantu tahan dia. Oh. Nisang akhirnya bereaksi, berdiri dari kursinya, terhuyung beberapa kali, dan tersandung ke arah Yi Heze. Kalian berdua tahan dia, aku akan menuangkannya ke tenggorokannya. Li Yusan menawarkan diri untuk ikut membantu. Dan begitulah seterusnya. Meng Qinxian menahan tangan kiri Yi Heze, dan Nisang menahan tangan kanan Yi Heze. Li Yusan memegang anggur darah naga dan menuangkannya ke tenggorokan Yi Heze. Secangkir anggur darah naga dipaksakan masuk oleh mereka bertiga. Chen Yule buru-buru berteriak, Saudara Meng, Saudara Ni, Saudara Li, jangan kasar. Jangan kasar, hentikan. Hentikan. Lin Bai juga tercengang. Awalnya, rencananya adalah karena para putra dan putri suci ini tidak bisa minum lagi, mereka tidak akan minum lagi. Tetapi tanpa diduga, Meng Qinxian, si idiot itu, dengan sifatnya yang liar dan tak terkendali, menghasut Nisang dan Li Yusan untuk menahan Yi Heze dan memaksanya meminum alkohol. Setelah selesai, Meng Qinxian tersenyum dan berkata kepada Chen Yule, Saudara Chen, ini bukan hal serius. Karena ini permainan, kita harus bersenang-senang. Sejujurnya, meskipun kita semua adalah putra dan putri suci dari berbagai sekte dan keluarga, sangat dihormati di dalamnya, kita belum pernah mabuk sebelumnya. Petik 2. Kali ini, akhirnya kita meninggalkan keluarga dan sekte kita, melakukan perjalanan jauh ke ibu kota. Tanpa ajaran serius dari para tetua kita, inilah saatnya untuk sedikit bersenang-senang. Kata-kata Meng Qinxian masuk akal. Chen Yule tersenyum penuh pengertian. Bab 5652 Momen langka untuk memanjakan diri. Biasanya, semua orang hanya melihat sisi mulia dari putra-putra suci berbagai keluarga dan sekte, tetapi siapa yang dapat melihat penderitaan dan siksaan mereka? Ambil contoh Lin Bai. Dia baru saja menjadi putra suci sekte Tianshui, namun dia sudah memikul misi besar untuk menghidupkan kembali sekte tersebut. Beban ini hampir mencekiknya. Sejak menjadi putra suci sekte Tianshui, Lin Bai telah dipaksa untuk berpartisipasi dalam perang besar antara sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi untuk menghidupkan kembali sekte tersebut, dan telah dipaksa untuk merencanakan agar sekte Tianshui bergabung dengan Pangeran Chen. Sekarang, dia bahkan dipaksa untuk datang ke ibu kota untuk membantu Pangeran Chen merebut kekuasaan. Lin Bai seperti ini, dan diyakini bahwa putra dan putri suci lainnya juga sama. Mereka pasti juga memikul misi dan tanggung jawab yang tidak dapat dilihat banyak orang. Karena itu, kata-kata Meng Qinxian, kita belum pernah bahagia dan menikmati kemewahan, menyentuh hati Chen Yule. Pada saat itu, Yi Heze, yang dipaksa minum oleh ketiga pria di tanah, tiba-tiba melompat berdiri. Chen Yule segera merasakan ada yang tidak beres, berpikir Yi Heze akan kehilangan kesabarannya. Lagi pula, bagi Yi Heze, putra suci sekte Pedang Dingtian, untuk dipaksa berbaring di tanah dan dipaksa minum jika berita ini tersebar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Namun secara tak terduga, kata-kata pertama Yi Heze setelah berdiri mengejutkan Chen Yule dan Lin Bai, Saudara Chen, tidak perlu banyak bicara, semuanya ada di dalam anggur ini. Aku akan meminum semuanya, kalian bisa minum sesuka kalian.
Yi Heze mengambil semangkuk anggur lagi dan menenggaknya dalam sekali teguk. Lin Bai tercengang. Bukankah kau bilang kau tidak bisa minum lagi? Lin Bai menggelengkan kepalanya, sepertinya anggur darah naga terlalu kuat, membuat Yi Heze agak linglung. Yi Heze, wajahnya memerah karena mabuk, bertanya, aku sudah meminum semuanya, siapa yang belum? Aku akan memastikan kalian semua meninggalkan dunia ini dengan tergeletak di tanah. Yi Heze menari liar di pesta. Sekelompok murid elit dari Sekte Pedang Dingtian yang duduk di belakang Yi Heze buru-buru menariknya ke samping, sambil berkata, kakak senior putra suci, hentikan, hentikan. Lu Qingjun menimpali sambil tersenyum, benar, siapa yang belum minum minuman hukumannya? Meng Qinxian melotot dan berkata, Nisang, kau belum minum, kan? Mata Nisang melebar, dan dia berseru, aku sudah meminumnya. Meng Qinxian melotot dan menyeringai jahat, minum omong kosong. Saudara-saudara, tahan dia. Yi Heze, mendengar ini, melihat kesempatan untuk membalas dendam dan melompat, menahan Nisang di tanah. Li Yusan juga tersenyum dan mengulurkan tangannya. Mata Nisang membelalak, dan dia buru-buru berteriak, aku akan meminumnya sendiri, dengus, dengus. Sebelum Nisang selesai berbicara, Meng Qinxian mengambil mangkuk anggur dan menuangkannya ke mulut Nisang. Seketika, Meng Qinxian kemudian menatap kedua wanita itu, Monan dan Li Xuanqiu, dan berkata sambil tersenyum, dua peri kecilku, apakah kalian ingin melakukannya sendiri, atau sebaiknya kami yang melakukannya? Dasar kasar, bajingan, Monan bergumam, menatap Meng Qinxian dan mengumpat sambil tertawa. Dia mengambil mangkuk anggurnya dan meminumnya sekaligus. Meskipun dia tidak bisa minum lagi, dia memaksakan diri untuk menghabiskannya. Lin Bai dapat melihat bahwa Monan ini adalah wanita yang kompetitif dan bertekad. Nona Li Xuanqiu. Meng Qinxian menatap Li Xuanqiu sambil tersenyum. Li Xuanqiu terkejut sejenak, lalu dengan cepat berkata sambil tersenyum masam, aku akan melakukannya sendiri, tidak perlu kakak Meng yang melakukannya. Li Xuanqiu meminum secangkir anggur darah naga, menatap Lin Bai, Chen Yule, dan Lu Qingjun dengan iba, lalu berkata, tuan-tuan, mari kita selesaikan ini dengan cepat, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Lin Bai tersenyum tipis. Permainan berlanjut. Ronde ke-19, ronde ke-20, ronde ke-21. Pada ronde ke-23, Lu Qingjun tidak tahan lagi. Dia tersenyum getir dan berkata, ronde ke-23 adalah batas kemampuan saya. Saya pasti tidak akan bisa mengalahkan Python Dragon Drum di ronde berikutnya. Gambar, kurasa semua orang sudah puas bermain sekarang. Tapi aku ingin tahu, kakak Lin dan kakak Chen, berapa kali lagi kalian bisa membunyikan lonceng itu? Agar aku bisa menerima kekalahanku dengan lapang dada. Titik petik 2. Mendengar ini, Chen Yule dan Lin Bai merasakan energi spiritual mereka. Chen Yule berbicara lebih dulu, 5 kali, tidak masalah. Dan kau, kakak Lin. Lin Bai tersenyum tipis dan mengangkat satu jari. Lu Qingjun dan Chen Yule sama-sama terkejut, bertanya dengan ragu, kakak Lin, bisakah kau membunyikan lonceng itu sekali lagi? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, membunyikannya selamanya. Bodoh. Lu Qingjun dan Chen Yule tercengang. Kau bisa terus membunyikan lonceng itu selamanya. Meng Qinxian dengan mabuk berteriak, kakak Lin, berhenti membual. Menurutku, kau hanya bisa membunyikan lonceng itu paling banyak 3 kali lagi, itu batasnya. Nisang, matanya kabur karena mabuk, juga mengangguk setuju. Yi Heze dan Li Yusan, saling merangkul, memandang Lin Bai sambil tersenyum. Monan dan Li Xuanqiu juga menunjukkan sedikit keheranan di wajah mereka. Lin Bai benar-benar mengatakan dia bisa terus membunyikan lonceng itu selamanya. Apakah dia masih memiliki energi spiritual sebanyak itu? Mendengar ketidakpercayaan Meng Qinxian, Lin Bai tidak repot-repot menjelaskan, mengangkat bahu, percaya atau tidak. Monan bertanya dengan ragu, kakak Lin adalah kultivator tubuh, kan? Dan teknik pemurnian tubuh yang dikultivasikan kakak Lin bukanlah teknik biasa. Lin Bai tersenyum dan berkata, Nona Monan benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai putra suci Sekte Bintang. Nona Li Xuanqiu benar, memang tidak ada rahasia di depan kalian. Chen Yule tersenyum tipis, karena kakak Lu tidak bisa melanjutkan, tapi aku masih bisa bertahan beberapa ronde lagi. Kurasa lebih baik jika kakak Lin bisa membunyikan lonceng itu 10 kali sekaligus, maka aku akan menyerah. Permainan ini bisa berakhir di sini. Mari kita duduk dan minum. Bagaimana menurut kalian semua? Meng Qinxian mengangguk, itu akan menjadi yang terbaik. Lu Qingjun tersenyum, bagus, aku juga setuju. Chen Yule tertawa, kakak Lin, aku bertaruh sebotol anggur darah naga jika kau tidak bisa membunyikannya 10 kali.
Mendengar taruhan itu, Meng Qinxian langsung tertarik dan berkata, aku juga akan bertaruh sebotol. Lin Bai tertawa dan berkata, kalau begitu kau tidak bisa mengingkari janji. Ada yang mau bertaruh lagi? Meng Qinxian menepuk bahu Yi Heze, Ni Sang, dan Li Yusan dan berkata, ketiganya juga akan bertaruh sebotol. Ni Sang melotot dan berkata, aku tidak mau bertaruh. Yi Heze menggelengkan kepalanya, berulang kali dan berkata, aku tidak bisa meminumnya. Petik 2. Li Yusan tersenyum getir, kakak Meng, mungkin kita lupakan saja. Meng Qinxian melotot dan berkata, jangan khawatir, jika mereka tidak bisa meminumnya, aku akan memaksa mereka untuk meminumnya. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, Nona Monan, Nona Li Xuanqiu, dan Nona Tang Beiyao, apakah kalian bertiga mau bertaruh? Monan berkata, jarang sekali ada waktu sebaik ini, jadi ayo kita bermain. Li Xuanqiu juga ikut bermain, aku setuju atas namanya. Li Xuanqiu menatap Monan dengan ekspresi aneh dan berkata, Monan, aku tidak mau bermain. Monan menatap Li Xuanqiu dengan tenang dan berkata, tidak, kamu mau bermain. Li Xuanqiu tampak kesal, dia benar-benar tidak bisa minum lagi dan tidak ingin berjudi. Tapi Monan bersikeras menyeretnya untuk berjudi bersamanya. Tang Beiyao yang tergila-gila menatap Lin Bai dan Chen Yule dengan senyum bodoh dan berkata, aku ingin berjudi, aku masih bisa minum hehehe. Lin Bai tersenyum getir dan berkata, sepertinya banyak orang akan mabuk di sini hari ini. Saudara Chen, sebaiknya kau kirim seseorang untuk memanggil para tetua dari keluarga dan sekte mereka masing-masing, agar lebih mudah untuk mengantar mereka kembali nanti. Chen Yule tertawa, saudara Lin, silakan bantu. Bahkan jika mereka mabuk selama berbulan-bulan, halaman pengamatan bintang dapat menampung begitu banyak orang. Bab 5653-10 Dentuman Genderang. Kemenangan telah diraih. Sepertinya banyak orang akan mabuk hari ini. Lin Bai tersenyum tipis, memandang semua orang di meja. Meng Qinxian bersikeras bermain dengan Yi Heze, Ni Sang, dan Li Yusan. Meskipun Monan tampaknya telah melihat dunia dan acuh tak acuh terhadap urusan duniawi, dia sangat kompetitif di dalam hatinya. Dia bersikeras bermain dengan Li Xuanqiu. Tang Beiyao tampak tergila-gila dan sudah cukup mabuk, jadi dia mungkin bahkan tidak tahu apa yang mereka mainkan. Dia juga ingin bermain. Melihat bahwa semua orang telah setuju. Chen Yule tersenyum dan berkata, kakak Lin, silakan. Lin Bai tersenyum tipis dan berdiri dari tempat duduknya. Mata semua orang tertuju pada Lin Bai, ingin melihat apakah dia bisa memukul gendang naga ular 10 kali lagi. Permainan telah mencapai ronde ke-23. Kekuatan spiritual Lu Qingjun telah habis, dan meskipun Chen Yule masih bisa bertahan, dia hanya bisa bertahan paling lama 2 atau 3 ronde lagi. Jika Lin Bai mampu memukul gendang naga ular piton 10 kali, dia pasti akan menjadi pemenang akhir pertandingan ini. Bagus. Dan semuanya, perhatikan baik-baik. Lin Mo berdiri, mengangkat tangannya, dan memukul gendang naga ular piton dari kejauhan. Gedebuk. Sebuah suara terdengar dari gendang naga ular piton. Sekali. Kerumunan perlahan menghitung untuk Lin Bai. Lin Bai tersenyum tipis, mengangkat tinjunya lagi, dan memukul gendang naga ular piton. Gedebuk. 2 kali. Kerumunan berteriak lagi. Ekspresi Lin Bai tetap tidak berubah, dia mengangkat tinjunya, dan menurunkannya dengan tajam. Gedebuk. Petik 2. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 6 kali. Setiap kali Lin Bai melayangkan pukulan, kerumunan akan menghitung untuknya. Ekspresi Lin Bai tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mata Meng Qinxian menyipit, dan dia berpikir dalam hati, tidak dapat dipercaya, kekuatan spiritual kakak Lin begitu melimpah. Chen Yule juga terkejut. Meskipun dia tahu Lin Bai kuat, dia tidak menyangka Lin Bai telah mencapai level seperti itu. 7 kali, 8 kali, 9 kali. Ketika Lin Bai memukul gendang naga ular piton 9 kali lagi, semua orang yang hadir memasang wajah sedih. Terutama Yi Heze, Ni Sang, Li Yusan, dan Li Xuanqiu. Mereka sebenarnya tidak ingin memainkan ronde ini sejak awal, Meng Qinxian dan Mo Nan telah menyeret mereka. Sekarang, Lin Bai hanya perlu memukul gendang naga ular piton sekali lagi, dan mereka harus minum sebotol anggur darah naga. Wajah cantik Li Xuanqiu menunjukkan keputusasaan saat dia melihat botol anggur di sampingnya, yang lebih besar dari perutnya, dan berkata tanpa daya, kakak Lin, kumohon jangan. Ni Sang juga berteriak, kakak Lin, kumohon kasihanilah aku. Yi Heze dan Li Yusan menatap Lin Bai dengan saksama, berharap dia tidak akan memukulnya sekali lagi. Lin Bai tersenyum tipis, mengangkat tinjunya, dan membantingnya ke bawah. Gedebuk. Pukulan ke-10, gendang naga ular piton berbunyi. Ah! Diiringi suara gendang naga ular piton, serangkaian jeritan bergema di seluruh pesta.
Teriakan itu tak diragukan lagi berasal dari Yi Heze, Meng Qinxian, Ni Sang, dan Li Xuanqiu. Setelah Lin Bai selesai menabuh gendang 10 kali, dia duduk dan bertanya, "Tuan-tuan, bagaimana hasilnya?" Chen Yule tersenyum getir, "Aku mengakui kekalahan. Kali ini, kita hanya bermain gendang untuk bersenang-senang, kakak Lin telah menang." Meng Qinxian tersenyum lebar, "Aku tidak pernah menyangka kakak Lin begitu kuat. Ini benar-benar membuka mata. Kita tidak kalah secara tidak adil. Bawa anggur, bawa anggur," teriak Meng Qinxian, meminta anggur. Gambar. Sesuai taruhan sebelumnya, 9 putra dan putri suci lainnya harus meminum sebotol anggur sebagai hukuman. Lin Bai duduk di samping, memperhatikan mereka sambil tersenyum. Dentang, dentang, dentanga. 9 guci anggur besar diletakkan di depan ke-9 orang itu. Yi Heze, Li Yusan, Ni Sang, dan Li Xuanqiu semuanya tampak tak berdaya. Taruhan tetap taruhan. Kata Monan dengan sederhana dan tegas, lalu mengambil guci anggur dan meneguknya. Pemandangan ini membuat Lin Bai tercengang. Bagus, bagus, bagus. Meng Qinxian seperti orang mabuk, melihat keberanian Monan, dia langsung memujinya, "Nona Monan, Anda memang seorang pahlawan wanita." Yi Heze, Ni Sang, Lu Qingjun, Li Yusan, apakah kalian semua bahkan tidak sebaik seorang wanita? Lu Qingjun tersenyum ringan dan berkata, Saya belum pernah minum anggur darah naga sebelumnya. Saya harus mencobanya hari ini. Dalam permainan sebelumnya, Lu Qingjun tidak pernah kalah, jadi dia belum pernah minum setetes pun anggur darah naga. Melihat Monan sudah minum, bagaimana mungkin Yi Heze, Ni Sang, Li Xuanqiu, Tang Beiyao, dan yang lainnya tertinggal. Seketika, ke-9 orang itu mengambil kendi anggur dan menenggak satu kendi penuh. Anggur darah naga sangat ampuh, sekali diminum, efeknya akan langsung terasa. Jika kultivasi seseorang tidak cukup dalam, mereka bisa dengan mudah pingsan karenanya. Misalnya, Tang Beiyao. Lin Bai melihat Tang Beiyao menghabiskan minumannya dan langsung jatuh ke tanah, tertidur lelap, benar-benar tidak sadarkan diri. Lin Bai tersenyum kecut dan berkata kepada Chen Yun, "Nona Chen Yun, tolong siapkan kamar di halaman pengamatan bintang agar murid-murid Sekte Pedang Bulan Air dapat membawa Nona Tang Beiyao untuk beristirahat." Tang Beiyao tidak datang ke perjamuan sendirian. Dia ditemani oleh 5 murid perempuan dari Sekte Pedang Bulan Air. Para murid perempuan ini ingin membujuk Tang Beiyao untuk berhenti minum, tetapi mengingat tingkat perjamuan putra suci ini, mereka tidak berani mengganggu. Chen Yun mengangguk dan berkata, "Silakan, para wanita, bawa Nona Tang Beiyao bersama kalian." "Terima kasih, senior." Para wanita sangat gembira dan buru-buru membantu Tang Beiyao berdiri, bersiap untuk meninggalkan pesta. Tanpa diduga, Tang Beiyao tiba-tiba terbangun, berteriak, "Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aku masih bisa minum, aku masih bisa minum." Para wanita dari Sekte Pedang Suyue tidak bisa menggerakkan Tang Beiyao dan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Chen Yun melirik Lin Bai dan berkata dengan kesal, "Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau telah membuat seorang gadis suci terhormat dari Sekte Besar mabuk berat. Jika ini sampai ke Sekte Pedang Bulan Air, sebaiknya kau awasi mereka." Lin Bai tersenyum masam, jika ada yang akan menimbulkan masalah, itu pasti keluarga Chen. Ini adalah pesta yang diselenggarakan oleh kakak Chen. Benar, Chen Yule, yang baru saja menghabiskan sebotol anggur darah naga, jelas sedikit mabuk. Dia berteriak keras, "Aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun yang muncul di pesta yang kuselenggarakan. Keluarga Chen saya berada di ibu kota kerajaan Chu. Meskipun kami tidak bisa mengatakan kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan, kami tidak pernah takut pada siapapun kecuali keluarga kerajaan. Semuanya, malam ini kita harus bersenang-senang sepenuhnya. Ayo, minum." Chen Yule mengambil mangkuk anggurnya dan memanggil 9 orang lainnya. "Saudara Lin, permainannya sudah selesai, mari kita minum sepuasnya," kata Chen Yule kepada Lin Bai. "Tuangkan anggur darah naga, mari kita minum sampai mabuk." Lin Bai tersenyum dan segera memerintahkan seorang pelayan untuk menuangkan 10.000 cangkir anggur darah naga. Ke-10 putra dan putri suci itu duduk di perjamuan, minum dengan lahap. Mungkin karena anggur darah naga begitu kuat sehingga mengungkapkan sifat asli mereka. Selain itu, banyak hal yang biasanya sulit mereka ucapkan, di bawah pengaruh alkohol, semuanya terucap. Bab 5654 setelah minum. Diri kita yang sebenarnya. Setelah beberapa gelas minuman, Meng Qinxian yang sedikit mabuk, membawa semangkuk anggur, berjalan menghampiri Ni Sang. Ni Sang kini terkulai lesu di atas meja. Meng Qinxian mendekat, meraih leher Ni Sang, dan mengangkatnya. Ni Sang menatapnya dan segera menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak tahan lagi, Kakak Meng,
aku tidak tahan minum lagi. Meng Qinxian bersikeras, berkata, Kakak Ni, ayo, kita minum. Melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Meng Qinxian, Nisang hanya bisa menemaninya, dan keduanya minum bersama. Meng Qinxian duduk di samping Nisang, merangkul bahunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Ni, jujur saja, kita berdua adalah putra suci dari 5 sekte utama di wilayah Sekte Ilahi 7 Malam. Meskipun Sekte Baitian dan Sekte Fantian kadang-kadang berselisih, mereka seharusnya bukan musuh bebuyutan, kan? Namun lihatlah beberapa tahun terakhir, dendam dan konflik antara Sekte Baitian dan Sekte Fantian secara bertahap meningkat, dan tampaknya pertempuran besar akan segera terjadi. Mendengar ini, Nisang tersadar dan menatap Meng Qinxian, berkata, jika Sekte Fantianmu tidak bersekongkol untuk meracuni leluhur Sekte Baitianku, bagaimana mungkin Sekte Baitianku berselisih dengan Sekte Fantianmu? Meng Qinxian, Sekte Fantian dan Sekte Baitian pada awalnya berasal dari garis keturunan yang sama, dari ibu yang sama. Jika Sekte Fantianmu tidak bertindak begitu kejam, bagaimana mungkin Sekte Baitianku terkunci dalam perjuangan hidup dan mati dengan Sekte Fantianmu? Saat Nisang mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Meng Qinxian membanting mangkuk anggurnya di atas meja dan berkata dengan tegas, Saudara Ni, aku sudah mengatakannya berkali-kali, dan Sekte Fantian juga telah menyatakannya berkali-kali, leluhur Sekte Baitianmu tidak diracuni oleh Sekte Fantian kami. Pasti ada kesalahpahaman besar. Nisang berkata, jika bukan kau, lalu siapa? Leluhur Sekte Baitian meninggal di Sekte Fantianmu. Benar, kan? Meng Qinxian berkata dengan suara rendah, Sekte Fantian kami memang patut disalahkan atas kematian leluhur ini, tetapi Sekte Fantian kami tidak akan pernah bersekongkol untuk meracuninya. Di balik ini, pasti ada seseorang yang memicu permusuhan antara Sekte Fantian kami dan Sekte Baitian. Melihat keyakinan Meng Qinxian, Nisang menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela napas. Setelah kejadian itu, aku telah berdiskusi dengan leluhur dan para tetua sekte. Meskipun kami dapat melihat banyak tanda yang tidak dapat dijelaskan, kami tampaknya tidak dapat menemukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Sekte Fantian tidak bersalah. Tapi kau terus mengatakan bahwa seseorang sedang menimbulkan masalah di antara dua sekte utama kita. Siapa orang itu? Sekte 7 Malam 5, atau 3 sekte utama lainnya? Sekte Teratai Biru, sekte yang murni, atau para wanita dari Lembah Phoenix, atau mungkin Sekte Ilahi 7 Malam. Meng Qinxian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku yakin seseorang sedang menimbulkan masalah di wilayah Sekte Ilahi 7 Malam. Nisang mengangguk sedikit, sebenarnya, aku juga berpikir mustahil bagi Sekte Pengubah Langit untuk meracuni Patriark. Meng Qinxian berkata dengan gembira, lihat, kau juga berpikir begitu, kan? Nisang berkata, kecuali semua pendekar di Sekte Pengubah Langit adalah pemabuk dan orang kasar sepertimu, mereka tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Meng Qinxian melotot dan berkata, biar kukatakan padamu, seluruh sekte, kecuali aku, semua tetua dan patriark lainnya sangat cerdik. Mereka tidak akan pernah membunuh patriark Sekte Pemuja Surgamu, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan melakukannya di dalam Sekte Pengubah Surga, kan? Setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu, kita akan pergi ke wilayah Sekte Ilahi 7 Malam, dan kau dan aku akan bergabung untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Mungkin kita bahkan akan mendapatkan beberapa keuntungan tak terduga. Kata Meng Qinxian kepada Nisang. Mata Nisang berbinar, dan dia berkata, baiklah, jangan sebarkan ini, bahkan kepada pengikut kita. Setelah kembali ke wilayah Sekte Ilahi 7 Malam, kita berdua akan berkomunikasi secara rahasia. Jangan beritahu siapapun, bahkan patriark atau tetua sekte. Meng Qinxian mengangguk sedikit, baik. Lin Bai adalah yang paling jernih pikirannya di antara para pendekar bela diri yang hadir. Dia mendengarkan keributan di perjamuan itu dan juga mendengar percakapan berbagai putra dan putri suci. Sebelumnya, ketika Chen Yule memperkenalkan Meng Qinxian dengan murah hati mengundang Lin Bai dan yang lainnya untuk mengunjunginya di Sekte Fantian jika mereka pernah pergi ke wilayah Sekte 7 Malam. Saat itu, Nisang dengan sinis berkomentar, siapa yang berani minum anggur Sekte Fantian? Apakah mereka sudah gila? Lin Bai bingung saat itu, bertanya-tanya mengapa Nisang begitu waspada terhadap anggur Sekte Fantian. Sekarang, mendengar percakapan mereka, tampaknya konflik telah muncul antara Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Seorang tetua Sekte Baitian telah meninggal di antara anggota Sekte Fantian. Tiba-tiba, kedua sekte tersebut terlibat dalam pertempuran sengit. Sekte Baitian menuduh Sekte Fantian membunuh tetua mereka dan bersumpah untuk membalas dendam. Sekte Fantian dengan keras membantah.
Keterlibatan apapun, gesekan antara sekte-sekte besar adalah hal biasa, dan kematian seorang tetua sudah cukup untuk memicu perang besar antara keduanya. Sementara itu, Li Yusan telah minum banyak anggur darah naga, dan pikirannya menjadi agak kabur. Lu Qingjun minum lebih sedikit. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan dalam keadaan mabuk, Lu Qingjun dan Li Yusan tidak bertukar kata. Tidak seperti Sekte Fantian dan Sekte Baitian, Kota Tujuh Absolut dan Sekte Jinglong benar-benar musuh bebuyutan. Sama seperti Sekte Tiansui dan Gerbang Tiandi, itu adalah permusuhan yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah bisa diselesaikan dengan mudah. AA Gadis Suci Sekte Bintang, Monan, dan Gadis Suci Sekte Bulan, Li Xuanqiu. Keduanya berasal dari wilayah Gunung Wansheng. Pada jamuan makan sebelumnya, Lin Bai dapat melihat bahwa Monan tampak meremehkan Li Xuanqiu. Alasannya sederhana, Sekte Bulan mengkultivasi metode kultivasi ganda integrasi Dao, teknik yang sangat dibenci Monan. Tetapi setelah beberapa cangkir anggur darah naga, mata Monan menjadi kabur, dan tubuhnya bergoyang-goyang. Li Xuanqiu bahkan lebih lugas, terkulai di atas meja, rambutnya acak-acakan, tanpa sedikit pun martabat yang seharusnya dimiliki seorang gadis suci. Monan menghela napas pelan dan bersandar pada Li Xuanqiu. Li Xuanqiu terkejut dan segera membantu Monan berdiri, sambil berkata, "Monan, apakah kamu akan muntah? Cepat, ambilkan aku jarum suntik." Li Xuanqiu buru-buru memanggil. Monan melambaikan tangannya lemah, "Aku tidak bisa memuntahkannya. Anggur ini terlalu kuat." Li Xuanqiu tersenyum tanpa berkata-kata dan berkata, "Bahkan aku pun tidak bisa menahan anggur ini, apalagi kamu, putri patuh dari Sekte Bintang. Kamu minum begitu banyak di pesta Kakak Chen. Jika para tetua Sekte Bintang mengetahuinya, mereka pasti akan memarahimu dengan keras." Aturan Sekte Bintang sangat ketat. Monan bersandar lemah di bahu Li Xuanqiu dan berkata dengan suara rendah, "Selama kamu, si rubah betina ini, tidak mengeluh, bagaimana para tetua Sekte Bintang akan tahu?" Rubah betina, itu nama yang sangat buruk. Li Xuanqiu berkata dengan nada tidak senang, "Kamu terus memanggilku rubah betina, apakah aku pernah merayu priamu?" Merasakan ketidaksenangan Li Xuanqiu, Monan berkata pelan, "Maafkan aku." Li Xuanqiu mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, jarang sekali melihat seorang santa Sekte Bintang yang mulia meminta maaf. Kau benar-benar mabuk." Li Xuanqiu akhirnya memastikan bahwa Monan memang mabuk. Monan berkata dengan suara rendah, "Semua bintang berbagi langit yang sama, semua hukum memiliki asal yang sama. Semua teknik kultivasi di dunia ini mengarah pada tujuan yang sama. Teknik kultivasi itu sendiri bukanlah baik atau jahat, hanya hati manusia yang memiliki kebaikan dan kejahatan." Mata Lin Bai berbinar mendengar kata-kata Monan, dan dia setuju sepenuh hati. Teknik kultivasi itu sendiri bukanlah baik atau jahat, tetapi hati manusialah yang memilikinya. Ini adalah kebenaran yang telah disadari Lin Bai sejak lama. Senjata yang dapat membunuh di dunia ini jelas bukan pedang, pisau, atau pistol. Satu-satunya senjata yang dapat membunuh di dunia ini adalah hati manusia. Bab 5655 Jamuan makan telah usai. Lin Bai mengamati orang-orang di perjamuan itu dan menyadari bahwa, selain Lu Qingjun dari Kota Tujuh Absolut dan Li Yusan dari Sekte Guncangan Naga, putra dan putri suci lainnya, meskipun memiliki beberapa dendam, bukanlah musuh bebuyutan. Konflik antara Meng Qinxian dan Ni Sang tampak lebih seperti kesalahpahaman. Meskipun tidak jelas apakah itu benar-benar kesalahpahaman. Tidak banyak dendam antara Monan dan Li Xuanqiu, itu hanyalah masalah murid Sekte Bintang yang meremehkan murid Sekte Bulan. Yang paling mengejutkan Lin Bai adalah temperamen Li Xuanqiu yang luar biasa baik. Monan terus memanggilnya, rubah betina, namun dia tidak menunjukkan kemarahan. Dia mudah didekati dan memiliki aura dewasa yang tak terlukiskan. Dibandingkan dengan Li Xuanqiu, Monan seperti seorang gadis muda di samping seorang wanita yang canggih dan dewasa. Tang Bei Yao tampak bermartabat dan anggun, tetapi sebenarnya adalah orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Bahkan Sekte Pedang Bulan Air mungkin tidak tahu bahwa putri suci mereka akan berperilaku seperti ini ketika mabuk. Perjamuan yang diselenggarakan oleh Chen Yule berlangsung selama 3 hari penuh. Didorong oleh efek anggur darah naga, semua orang menjadi semakin ceria, bahkan kadang-kadang terlibat dalam percakapan tenang dengan Lu Qingjun dan Li Yusan. Di perjamuan, mereka mengobrol tentang segala hal, mulai dari perebutan suksesi di kerajaan Chu, hingga zaman kuno dan perkembangan alam iblis di masa depan. Lin Bai mendengarkan dengan saksama, dan memperoleh banyak pengetahuan dalam prosesnya. Pada hari ketiga saat senja, seorang tetua dari Sekte Pedang Su Yue tiba di halaman Wanxing, mengatakan bahwa Tang Bei Yao datang untuk menghadiri perjamuan Chen Yule tetapi belum kembali selama beberapa hari.
Tetua itu khawatir dan datang untuk mencarinya. Chen Yule tidak punya pilihan selain membantu Tang Bei Yao yang mabuk berat. Setelah melihatnya, wajah tetua itu menjadi gelap. Gadis suci yang biasanya bermartabat dan anggun telah menjadi pemabuk, bagaimana mungkin tetua itu tidak marah? Setelah mengantar Tang Bei Yao pergi, melihat semua orang di perjamuan itu mabuk berat, Chen Yule tertawa dan berkata, "Tuan-tuan, bukankah perjamuan ini sudah waktunya berakhir? Mari kita bertemu lagi di lain hari." Chen Yule berkata sambil tersenyum. Perjamuan berlangsung selama 3 hari, dan sudah waktunya untuk berakhir. Lin Bai berdiri, menangkupkan tangannya sebagai isyarat terima kasih kepada Chen Yule atas undangannya. Putra suci dan putri suci lainnya juga membungkuk sebagai tanda terima kasih. Kemudian, para murid dari berbagai sekte membantu putra suci dan putri suci mereka masing-masing menuju keluar halaman pengamatan bintang. "Kakak putra suci senior, izinkan saya membantu Anda," kata Qiao Mo dan Qin Yao, berjalan ke sisi Lin Bai dan membantunya menuju keluar halaman pengamatan bintang. Meskipun Lin Bai tidak minum alkohol dalam permainan, dia minum cukup banyak setelahnya. Dia telah mengonsumsi sekitar 3 guci anggur darah naga selama perjamuan 3 hari itu. "Tidak apa-apa, kalian semua pulang dulu, aku ada yang perlu dibicarakan dengan kakak Chen," kata Lin Bai kepada Qiao Mo dan Qin Yao. Qiao Mo dan Qin Yao saling bertukar pandangan khawatir, karena Lin Bai memang minum cukup banyak. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Lin Bai tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu batasanku sendiri jika aku terlalu banyak minum." Qin Yao mengangguk dan berkata, "Kalau begitu hati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera kirim pesan kepada kami, dan kami akan segera datang." Lin Bai mengangguk. Qiao Mo dan Qin Yao memimpin para murid Sekte Tiansui menjauh dari halaman pengamatan bintang. Murid-murid dari sekte dan keluarga besar lainnya juga pergi satu persatu. Di dalam halaman pengamatan bintang yang luas, Lin Bai menemukan Chen Yule dan berkata, "Saudara Chen, jamuan makan sudah selesai, dan kita harus membicarakan hal-hal serius." Chen Yule juga sedikit mabuk, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, aku tahu kau tidak mungkin datang ke jamuan makanku tanpa ada sesuatu yang terjadi. Saudara Lin, kau selalu bertindak tanpa mengharapkan imbalan apapun. Katakan," kata Lin Bai terus terang, "ada apa? Aku akan membantumu sebisa mungkin. Aku ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan putra suci dari keluarga Zhao, Li, dan Sun." Chen Yule mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Lin Bai tersenyum, "Demi yang mulia Pangeran Chen." Chen Yule berkata, "Saudara Lin, jika kau ingin berbicara dengan mereka, kau cukup mengunjungi mereka secara langsung. Apa sulitnya? Meskipun Sekte Tiansui tidak memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga ini, mereka pasti akan datang menemuimu jika kau mengunjungi mereka." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bilang, berbicara, bukan percakapan langsung." Chen Yule sedikit mengerutkan kening dan bertanya, "Aku tidak mengerti." Lin Bai berkata, "Aku ingin mendapatkan beberapa informasi dari mereka, tetapi jika aku langsung pergi ke rumah mereka dan bertanya, mereka pasti tidak akan memberitahuku. Jadi, akan lebih baik jika aku memaksa mereka untuk memberitahuku." Chen Yule mengangkat alisnya, ekspresinya sedikit berubah. "Saudara Lin, apakah kau bermaksud mengambil tindakan terhadap mereka?" "Saudara Lin, kau perlu memikirkannya matang-matang. Mereka adalah putra-putra suci dari 5 keluarga besar di ibu kota. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kelima keluarga besar itu tidak akan membiarkannya begitu saja." Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, "Jadi, aku masih membutuhkan bantuan saudara Chen dalam masalah ini." Chen Yule mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku akan membantumu memikirkan caranya, tetapi kau harus berjanji untuk tidak mengambil nyawa mereka. Jika mereka mati, Sekte Tiansuimu juga akan mendapat masalah." Lin Bai berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari saudara Chen." Chen Yule mengangguk sedikit. Tiba-tiba, token komunikasi Lin Bai dan Chen Yule menyala bersamaan. Keduanya mengeluarkan token komunikasi mereka dan melihat bahwa itu adalah komunikasi dari Meng Qinxian. Pada perjamuan sebelumnya, putra dan putri suci telah bertukar token komunikasi satu sama lain, sehingga mudah untuk saling menghubungi. "Mengapa kakak Meng mengirim pesan kepada kita?" Lin Bai mengerutkan kening. Seketika, Lin Bai dengan lembut menyentuh token itu, dan suara Meng Qinxian memasuki pikirannya. "Kakak Lin, sembunyikan keberadaanmu dan cepatlah datang ke halaman pengamatan bintang." Suara Meng Qinxian terdengar sangat mendesak, seolah-olah dia telah menemui masalah. Lin Bai berkata, "Kakak Meng mengirimiku pesan telepati untuk datang ke halaman pengamatan bintang." Dia terdengar sangat cemas. Chen Yule berkata, "Dia juga mengirimiku pesan telepati, menyuruhku menunggu di dalam halaman pengamatan bintang."
Lin Bai tampak bingung dan berkata, apa yang sedang direncanakan anak ini? Tidak lama kemudian, Chen Yule merasakan seseorang menyentuh susunan sihir halaman pengamatan bintang dan diam-diam memasuki halaman. Seseorang datang. Seketika, sosok Chen Yule melesat, dan Lin Bai mengikutinya dari dekat. Keduanya tiba di halaman-halaman pengamatan bintang dan melihat beberapa sosok gelap dengan cepat muncul di depan Lin Bai dan Chen Yule. Chen Yule bertanya, Saudara Meng, mengapa Anda tidak menggunakan gerbang utama? Mengapa Anda memanjat tembok untuk masuk? Meskipun sosok-sosok itu berdiri dalam kegelapan, Lin Bai dan Chen Yule telah merasakan bahwa orang-orang itu adalah Meng Qinxian, Ni Sang, Lu Qingjun, dan Yi Heze. Hanya Liu Shan yang tidak hadir. Meng Qinxian melangkah keluar dari bayangan dan berkata sambil tersenyum, Hehe, jika kita masuk melalui gerbang utama, akan ada terlalu banyak orang di sekitar, yang tidak akan baik. Lu Qingjun mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Meng, kita baru saja meninggalkan halaman pengamatan bintang, mengapa Anda mengirim pesan yang menyuruh kita kembali? Dan dengan tergesa-gesa, dan Anda bahkan menyuruh kita untuk bersembunyi dengan baik. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, sepertinya dia bukan satu-satunya yang menerima pesan aneh dari Meng Qinxian. Yi Heze, Lu Qingjun, dan Ni Sang juga menerima pesan telepati aneh dari Meng Qinxian.